Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Nah, di sini kami dari kelompok 2, Filsafat Islam yang beranggotakan Fatma Rahmadani, kemudian Widya Ratna Putri, Berliana Ifada, dan Siti Koni Alfiatin akan menjelaskan materi dengan tema Filsafat Islam Klasik Al-Kindi. Langsung saja pada poin pertama mengenai biografi Al-Kindi. Al-Kindi adalah filsuf pertama yang muncul di dunia Islam. Dalam buku History of Muslim Philosophy, Al-Kindi disebut sebagai ahli filsafat Arab. Ia adalah keturunan bangsawan Arab dari suku Kindah, suku bangsa yang di masa sebelum Islam bermukim di Arab Selatan. Al-Kindi nama lengkapnya Abu Yusuf Yakub ibnu Ishaq, ibnu Sabah ibnu Imron, ibnu Ismail al-As ibnu Haiz al-Kindi. Lahir di Kufan, Irak sekarang, tahun 801 Masehi. Pada masa Khalifah Harun al-Rashid dari dinasti Bani Abbas, nama Al-Kindi sendiri dinisbahkan kepada marga atau suku leluhurnya, salah satu suku besar Yaman pra-Islam. Menurut Fuad Ahwani, Al-Kindi lahir dari keluarga bangsawan, terpelajar, dan kaya. Ismail al-As ibnu Hais, buyutnya, telah memeluk Islam pada masa Nabi dan menjadi sahabat Rasul. Nah, mereka kemudian pindah ke Kufah. Di Kufah, ayah Al-Kindi, Ishaq ibnu Sabah, menjabat sebagai gubernur pada masa Khalifah Al-Ahmadis, Al-Hadi, dan Harun al-Rashid, masa kekuasaan Bani Abbas. Ayahnya meninggal saat Al-Kindi masih kecil. Sejarawan memberi julukan kepada Al-Kindi sebagai filosof Arab, disebabkan dia adalah satu-satunya filosof Muslim keturunan Arab asli yang bermoyang kepada Yakub ibnu Hatan yang bermukim di kawasan Arab Selatan. Al-Kindi juga tersohor sebagai kimiawan, seorang ahli musik, astronot, dokter, ahli geografi, bahkan seorang ahli musik. Dalam karya-karyanya, ia banyak menyoroti masalah logika dan matematika. Ia juga menulis ulasan-ulasan atas buku Aristoteles. Nah, yang berikutnya ada pemikiran-pemikiran filsafat Al-Kindi. Al-Kindi merupakan filosof Islam pertama yang menggagas bukti rasional filosofis tentang Tuhan. Ia menunjukkan eksistensi Tuhan melalui argumentasi kebaruan atau dalil al-Haudus. Menurut Al-Kindi, alam semesta betapapun luasnya adalah terbatas, dan segala yang terbatas tidak mungkin tidak mempunyai awal yang tidak terbatas. Dengan kata lain, alam meski mempunyai titik awal dalam waktu, betapapun jauhnya ia diruntut ke belakang. Ia harus mulai dalam titik temporal tertentu, dan tidak mungkin surut ke belakang secara tak terhingga atau tasalsul. Al-Kindi dalam persoalan metafisika dimulai dengan penetapan unsur-unsur yang menyusun materi fisikal. Keseluruhan benda yang dapat ditangkap indera merupakan juziah atau partikular. Dari wujud benda dalam menurut Al-Kindi, yang penting untuk dibicarakan filsafat bukanlah aspek partikular benda-benda itu, akan tetapi hakikat yang terdapat dalam benda. Tentu saja, pemikiran semodel ini sedikit banyak dipengaruhi oleh pembagian benda dalam substansi dan eksistensi dalam filsafat Aristoteles. Menurut Al-Kindi, jiwa itu kekal dan tidak hancur, bersama hancurnya badan. Jiwa tidak hancur karena substansinya dari Tuhan. Ketika jiwa berada dalam badan, ia tidak memperoleh kesenangan yang sebenarnya, dan pengetahuannya tidak sempurna. Baru setelah ia berpisah dengan badan, ia akan memperoleh kesenangan yang sebenarnya dalam bentuk pengetahuan yang sempurna. Setelah berpisah dengan badan, jiwa pergi ke alam, kebenaran, atau alam akal. Di dalam lingkungan cahaya Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan dapat melihat Tuhan. Tempat inilah kebahagiaan abadi yang akan dirasakan oleh jiwa yang suci. Sedangkan jiwa yang tidak suci, setelah berpisah dengan badan, ia tidak akan langsung masuk ke alam kekal.
tetapi ia akan mengembara untuk jangka waktu tertentu untuk membersihkan diri. Persoalan akal dalam filsafat Al-Kindi dibicarakan bersamaan dengan pembicaraan jiwa. Akal sebagai agen pengetahuan yang mengontrol proses pembentukan pengetahuan melalui bantuan pengalaman inderawi bagi Al-Kindi merupakan potensi yang ada dalam jiwa dan berkemungkinan untuk bergerak dari potensialitas menuju aktualitas. Sampai titik ini, Al-Kindi memandang bahwa sesuatu yang rasional adalah sesuatu yang mengeluarkan daya akal dari tempatnya yang potensial melewat rangkaian aktualitas yang dibantu oleh daya-daya perantara. Hal ini juga menunjukkan teori pengetahuan dalam filsafat Al-Kindi. Selanjutnya, Al-Kindi membagi pengetahuan ke dalam dua jenis, pengetahuan inderawi dan pengetahuan rasional. Pengetahuan indrawi hanyalah pengetahuan atas bentuk lahir dari sesuatu, sedangkan pengetahuan rasional merupakan pengetahuan atas hakikat sesuatu yang lebih mendalam dan melewati batas lahir tertentu. Nah, yang terakhir, ada studi kritis terhadap pemikiran filsafat Al-Kindi. Al-Kindi merupakan filosof muslim yang hidup pada zaman Khalifah Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim, di mana pemikiran Mu'tazilah berkembang secara pesat waktu itu. Sehingga amat wajar jika pemikiran Al-Kindi merupakan kelanjutan dari cara berpikir dari rumusan logika yang merupakan pengaruh filsafat Yunani dalam metode berpikir. Menurut Al-Kindi, filsafat hendaknya diterima sebagai bagian dari kebudayaan Islam. Ia menjadikan filsafat sebagai suatu studi menyeluruh yang mencakup seluruh ilmu. Filsafat merupakan pengetahuan tentang kebenaran jauh berbeda dari atas pengalaman dan abadi. Filsafat adalah pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu dalam batas-batas kemampuan manusia. Dalam filsafat Al-Kindi bahwa Allah adalah kebenaran, maka satu yang benar adalah yang pertama, Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki semua ciptaannya. Namun Al-Kindi telah memfokuskan kajiannya lebih mengarah pada filsafat daripada sekedar masalah teologis, sebagaimana gagasan para ulama mutakalimin. Oleh karena itu, ia disebut sebagai filosof pertama di dunia Islam yang membuka jalan atas derasnya pengaruh-pengaruh filsafat Yunani memasuki pemikiran para pemikir Muslim kala itu. Jika kita mencermati pemikiran Al-Kindi mengenai keberadaan Tuhan, maka kesimpulannya tidak jauh beda dari apa yang digagas oleh ulama mutakalimin. Ia masih membuktikan keberadaan Tuhan melalui metode pengamatan yang bersifat inderawi, yaitu dengan baharunya alam dan keteraturannya. Akal pikiran manusia hanya bisa berfungsi melalui metode pengamatan terhadap fakta-fakta yang terindera ataupun melalui informasi akurat yang menjamin kepastiannya. Pada hal-hal yang tidak dapat diamati secara inderawi maupun tidak ada informasi pasti yang membicarakannya, maka hal yang demikian merupakan di luar jangkauan akal. Apa yang digagas tentang keberadaan Tuhan oleh Al-Kindi dengan bukti baharunya alam memang merupakan hal yang dapat dijangkau oleh setiap manusia. Oleh karena itu, beberapa pemikiran Al-Kindi yang telah dijabarkan di atas sesungguhnya bukan hasil dari pemikiran berdasarkan akal dengan keterbatasannya, namun lebih dari sekedar spekulasi atau imajinasi yang didasarkan pada rumusan logika sebagai justifikasinya. Nah, sekian itu dari presentasi kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.